Assalamualaikum. Di sini saya mau menjelaskan cara pemasangan atau penggantian rantai keteng yang benar, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita mau mengganti rantai keteng, jangan lupa kita perhatikan bagian ini, teman-teman. Suling-suling ini ya. Ini fungsinya untuk menahan rantai keteng, teman-teman. Fungsinya untuk menahan rantai keteng ya, biar rantai keteng tetap tertahan, teman-teman, biar tetap kencang ya. Kalau nggak ada ini, rantai keteng akan selalu kendor, teman-teman, biarpun rantai ketengnya diganti sama yang baru ya. Fungsinya untuk menahan sekaligus untuk mengunci oli, teman-teman. Nah, jadi seperti ini cara kerjanya ya. Salah jelaskan di sini. Seperti ini, teman-teman. Di dalam suling ini kan ada mimis, teman-teman ya. Nah, ini fungsinya untuk mengunci oli, teman-teman, biar oli itu bisa masuk tapi tidak bisa keluar lagi. Nah, itu fungsinya, teman-teman. Jadi seperti ini cara kerjanya, teman-teman. Nah, si oli itu masuk lewat lubang-lubang ini, teman-teman. Nah, lalu dia masuk ke sini, ke ruangan sini ya. Nah, tapi si oli itu setelah masuk dia terperangkap, teman-teman. Dia tidak bisa keluar lagi lewat lubang sini. Nah, jadi ini tetap tertahan, teman-teman. Nah, memang ada per ya. Per ini fungsinya bukan untuk menahan rantai keteng, teman, bukan untuk menekan. Cuma agar si suling ini tetap berada di atas, teman. Tetap pada posisinya ya. Tetap berada di atas. Nah, ini fungsi pernya, teman-teman, bukan untuk menekan rantai keteng, teman-teman. Nah, itu. Nah, untuk mengetahui bahwa ini berfungsi atau enggak ya. Nah, kita sedot di sini, teman-teman. Lewat lubang ini kita sedot. Kalau disedot dia bisa, teman-teman. Nah, tapi pas kita tiup dia nggak bisa, seperti mampet gitu. Nah, itu bagus, teman-teman. Terkecuali kalau gini ya, kita sedot dia bisa. Nah, setelah kita tiup lagi dia masih bisa juga. Nah, itu udah jelek, teman-teman. Berarti si mimis ini sudah tidak bisa mengunci oli di dalam, teman-teman. Jadi fungsi suling itu, teman-teman, makanya dia bisa mengunci oli ya, dimaksudkan agar tekanan itu tetap stabil, teman-teman. Nah, di sini kan ada gigi pompa oli ya. Nah, kalau tekanan stabil, tidak terlalu kencang juga tidak terlalu kendor, gigi pompa oli ini tidak cepat aus, teman-teman. Tidak aus lah istilahnya ya, karena tekanannya itu tidak terlalu kencang juga tidak terlalu kendor, teman-teman. Terkecuali kalau tekanannya terlalu kencang ya dari suling-suling. Nah, si gigi pompa oli ini akan cepat aus, teman-teman. Kadang-kadang ada juga ya mekanik itu ngakalin ya. Ini kan misalkan udah jelek ya, udah nggak bisa berfungsi. Nah, terus ini diganjel, teman-teman, pakai per yang keras. Memang nggak berisik, diganjel pakai per yang keras juga nggak berisik, teman-teman. Cuma efek buruknya gigi pompa oli ini cepat aus, teman-teman, cepat rontok ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya yang mendorong suling untuk menekan rantai keteng itu bukan per, teman-teman, tapi oli yang terperangkap, yang terkunci di belakang suling, teman-teman. Nah, kalau oli kan bersifat stabil ya, dia hanya bisa menahan tapi tidak mendorong, teman-teman. Kecuali kalau misalkan rantai ketengnya mulai kendor, baru oli akan mendorong suling untuk menekan rantai keteng, teman-teman. Nah, jadi fungsi per itu dia hanya sebatas menahan suling agar tetap pada posisinya, teman-teman. Jadi fungsi per itu bukan untuk mendorong atau menahan rantai keteng, karena yang menahan rantai keteng itu ya oli yang terkunci di belakang suling itu, teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya, teman-teman.